Shalom semua Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Senang sekali pagi hari ini bisa bersama-sama merayakan anniversary gereja kita yang ke-22. Gak apa-apa lah, tahun ini kita jadi lebih muda. Ya, sekalipun mungkin rambutnya sudah putih, tapi hari ini kita berulang tahun usia 22 tahun. Masih muda gitu ya. Gak apa-apa ya sekali-sekali jadi muda gitu ya. Satu perjalanan yang penuh dengan anugerah Tuhan. 22 tahun itu bukan waktu yang pendek. Tapi kalau hari ini kita bisa melihat selama 22 tahun Tuhan itu bekerja di dalam gereja kita. Banyak orang diubahkan di dalam sini. Dan di usia ke-22 gereja kita, saya juga masih percaya bahwa Tuhan akan bekerja lebih dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Tuhan secara pribadi meletakkan sebuah tema Second Miles to Glory. Ketika doa pengurapan kemarin untuk para panitia, saya kasih tahu kepada para panitia yang ada mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Satu kali ketika saya sedang mempersiapkan berdoa tema apa, Tuhan bawa saya mengalami satu penglihatan, bukan penglihatan yang mata secara nyata enggak, tetapi di dalam visi, di dalam hati, di dalam pikiran, Tuhan itu kayak bawa saya masuk di dalam satu ruangan dan terbukalah sebuah tirai. Dan ketika tirai itu terbuka, saya melihat sebuah cahaya yang begitu terang. Dan saya tahu bahwa itu adalah sebuah kemuliaan Tuhan. Saya enggak melihat wajah Tuhan di situ, tapi saya tahu Tuhan ada di sana. Karena ketika saya baca firman Tuhan, kehadiran Tuhan itu selalu digambarkan dengan sebuah sinar yang terang. Bahkan Rasul Yohanes pun gak bisa melihat. Dia hanya melihat bahwa itu cahaya putih sekali. Matanya seperti api. Nah ketika tirai itu dibuka, saya tahu bahwa ini adalah babak kedua yang kita bersama-sama mau masuk di dalamnya. Saya gak tahu apa yang ada di babak kedua, ada di babak kedua, tetapi saya percaya kalau Tuhan sudah buka tirai dan menyatakan sinar kemuliaannya, berarti saya tahu di sana ada kemenangan. Tahu Tuhan mau kerjakan hal yang lebih besar, hal yang lebih luar biasa dari yang sebelumnya. Usia gereja yang ke-22 ini akan membawa gereja kita ini semakin dewasa, semakin kuat, semakin berakar. Dan ketika saya mempersiapkan ada satu firman Tuhan sebagai tagline kita di ulang tahun yang ke-22, Yesaya 43. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Yesaya 43 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Katakan amin. Siapa yang percaya bahwa sampai hari ini Tuhan itu pegang masa depan kita? Amin ya, kita semua percaya bahwa Tuhan itu pegang masa depan kita. Firman Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini mungkin sesuatu yang belum pernah kita lihat. Sesuatu yang baru ini mungkin sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Atau sesuatu yang belum pernah kita dengar. Tapi Tuhan mau lakukan sesuatu. Sesuatu yang baru bukan berarti sesuatu yang sudah terjadi. Dan firman Tuhan katakan yang sekarang sudah tumbuh. Lihat, Tuhan itu sekalipun ini baru buat kita, tetapi tidak bagi Tuhan. Mungkin mata kita belum lihat, tapi Tuhan sudah bekerja. Tuhan sudah memulai segala sesuatu tanpa kita sadari. Tuhan itu sudah pegang masa depan kita jauh sebelum kita bisa melihat segala sesuatu. Semua masih samar-samar, Tuhan itu sudah sediakan. Makanya tema Second Mile to Glory, kita garis bawahi glory-nya. Bahwa sekalipun ini second mile, langkah kedua kita,
tapi tetap glorinya sudah disediakan dulu. Itu Tuhan kita, luar biasa. Dan aku hendak membuat jalan. Tahun ini segala sesuatu yang mungkin jalannya belum terbuka, tahun depan akan terbuka jalannya. Semua ini bukan hanya berbicara tentang gereja ya, tetapi setiap jemaat yang ada di dalamnya. Karena gereja bukan bangunan, tapi kita. Kalau Tuhan berkata, aku akan membuka jalan, maka jalan itu akan terbuka bagi setiap kita. Makanya kita perlu imani, ini pesan pengembalaan. Saya nggak pernah, jarang sekali mengkorbankan satu korban untuk semua ibadah. Saya kebiasaan di dalam setiap ibadah korbannya beda-beda. Mengkorbankan satu korban untuk semua ibadah itu perjuangan. Tetapi saya tahu bahwa ini pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada semua orang sehingga menangkap hal yang sama. Katakan amin. Dikatakan seperti ini. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Serigala dan burung unta, binatang hutan. Kita kenal serigala itu sesuatu yang konotasinya buruk. Ya kan? Tetapi tetap Tuhan bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan gini, aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Aku telah membuat air memancar di padang gurun. Tahun depan di usia gereja kita yang ke-22 akan ada banyak orang-orang baru yang dibangkitkan. Orang-orang yang hari ini masih struggle, masih kering, masih belum apa-apa. Tapi di usia gereja kita yang ke-22 atau tahun depan, orang-orang ini akan muncul satu persatu, orang-orang luar biasa. Akan Tuhan pakai dengan dahsyat dan heran. Dan firman Tuhan ayat 21 dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dikatakan umat yang telah kubentuk. Usia gereja 21 tahun atau tahun kemarin, itu adalah sebagai pembentukan kita ternyata. Kita dibentuk di usia gereja yang 21, usia gereja yang 22, maka firman Tuhan jelas berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kita akan dipakai jadi saksi. Kita akan dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bahwa kemuliaan Tuhan itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Siap untuk belajar firman Tuhan Bapak Saudara? Coba kita sama-sama buka 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita mau lihat second miles to glory. 1 Samuel pasal ke-17 ayat 40, 49 dan 50. 3 ayat saja. Terlebih dahulu. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Katakan tongkat. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin yang licin. Dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya. Katakan kantung gembala. Yakni tempat-tempat batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu. Katakan sebuah batu. Dari dalamnya diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Katakan amin. Ada 5 batu licin di dalam kantung gembala. Daud itu kalau kemana-mana selalu bawa tongkat dan kantung gembala. Kemanapun dia berada, selalu tongkat dan kantung gembala itu tak pernah luput dari hidupnya. Tongkat itu berbicara tentang identitasnya, identitas kita di hadapan Tuhan. Tongkat itu berbicara tentang iman kita, bagaimana perjalanan iman kita, bagaimana Tuhan itu menyertai. Makanya ketika Daud ini menghadapi Goliat, dia tak pernah lupakan tongkatnya. Dia nggak pernah, dia selalu bawa tongkatnya untuk menghadapi Goliat. Agar apa? Agar dia melihat Tuhan bisa melakukan sesuatu yang besar di dalam hidupnya, lebih daripada dia bisa melihat raksasa yang besar. Karena ketika dia lihat raksasa, sesuatu yang besar, tetapi ketika lihat tongkat, Tuhan lebih besar. Makanya dia selalu bawa tongkatnya. Tetapi dia juga bawa kantong gembala.
berisi 5 batu, batu licin. Kantong berisi 5 batu adalah supaya kita tahu, supaya Daud tahu bahwa Tuhan itu pegang masa depannya. Tuhan itu pegang langkah hidupnya. Pertanyaannya kenapa ketika Daud menghadapi Goliat, Daud mengambil 5 batu yang licin untuk menghadapi dia. Menghadapi Goliat. Pernah nggak ketika kita baca, kenapa kok 5? Kenapa nggak 1 batu? Ada banyak pertanyaan, kalau Daud yakin harusnya 1 aja cukup. Kenapa 5? Kalau pasti harusnya 1 cukup. Ide siapa sih mengambil 5 batu licin? Saya percaya bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya percaya itu idenya Tuhan. Daud mungkin pede imannya. 1 aja pasti kalah. Tapi Tuhan perintahkan, gak boleh 1. Ambil 5. Yang pasti bukan ide Daud, itu pasti ide Tuhan. Karena Tuhan itu selalu mengerjakan hal yang baik. Hal yang berkenan untuk kemuliaannya. Tuhan itu ahli strategi. Tuhan itu adalah seorang pribadi, seorang well planner buat masa depan kita. Kalau kita berpikir bahwa masa depan kita gak punya harapan ketika kita mengikut Tuhan, salah. Karena dia adalah seorang yang well planner, dia sediakan segala sesuatu. Seperti Bapak menyediakan jalan buat anaknya. Itu Tuhan kita, Tuhan Allah kita seperti itu. Kenapa ambil 5 batu? Kenapa enggak 1? Bukan karena Tuhan takut Daud meleset. Bukan juga karena Daud gak yakin sama dirinya. Gak yakin sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu bukan mudah-mudahan tapi sebuah kepastian. Gak ada mudah-mudahan, pasti kita. Di dalam Tuhan itu selalu berbicara tentang kepastian. Bukan karena takut gagal, makanya harus ada plan B. Kalau 1 luput, ya masih ada 1 yang bukan. Di dalam Tuhan Yesus gak ada plan B, gak ada rencana B. Rencananya selalu A. Karena rencana Tuhan tak pernah gagal. Makanya gak ada plan B, gak ada rencana B. Ambil 5 batu bukan karena takut Goliat gak mati di dalam 1 serangan. Melainkan Daud diminta ambil 5 batu karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu di dalam diri Daud. Lebih daripada yang Daud tahu. Lebih daripada yang Daud tahu. Tuhan tahu bahwa raksasa yang Daud hadapi bukan hanya 1. Tapi di hari-hari ke depan akan ada raksasa-raksasa lain. Makanya Daud harus ambil 5 batu. Sampai di sini kita paham ya bahwa Tuhan itu well planner buat masa depan kita. Tuhan gak pernah berbicara bahwa hari ini, besok tak pikirkan sendiri. No. Itu firman buat kita gak perlu khawatir. Hari ini ada jalan keluarnya, ada masalahnya sendiri. Tapi kalau Tuhan gak pernah kayak gitu. Tuhan itu selalu jauh-jauh mikirin. Well planner kemenangan kita. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dari kehidupan Daud. Bagaimana miles pertama Daud mengalahkan Goliat menuju miles berikutnya yang penuh juga dengan kemenangan. Kalau Bapak Saudara mau catat firman Tuhan, 5 stone for 5 glory or 5 giant. 5 batu untuk 5 kemenangan, 5 glory. Atau untuk menghadapi raksasa. Kita mau belajar tentang apa yang kita hadapi dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam miles kedua kehidupan kita. Dikatakan ayat 49-50, 1 Samuel 17, Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalam, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ini adalah raksasa pertama yang Daud kalahkan, kita semua tahu. Saya kasih nama raksasa ini adalah raksasa penyebab ketakutan. Goliat, raksasa penyebab ketakutan. Raksasa atau Goliat pertama yang dikalahkan Daud ini adalah raksasa teror. Ketakutan, kekhawatiran. Kalau kita baca peristiwa ini, semua bangsa Israel takut bukan? Tapi kalau kita baca firman Tuhan yang di atasnya gitu ya, sebelumnya. Teror yang dilakukan oleh Goliat ini adalah teror yang terus menerus selama 40 hari 40 malam. Bangsa Israel ini terus diberikan ketakutan, diintimidasi.
diteror. Sehingga bukan saja Raja Saul yang takut, panglima perangnya takut, semua bangsa Israelnya takut juga. Dan ketika mereka di dalam sebuah ketakutan, lalu muncullah Daud. Dia mengalahkan Goliat dengan batu pertama. Dan tahu nggak arti nama Daud itu adalah dikasihi Allah. Dikasihi Allah. Di hari-hari ke depan kita pun akan menghadapi raksasa ini. Yang membuat kita takut. Membuat kita khawatir. Membuat kita mungkin terintimidasi. Tapi kita mesti ingat ketika kita menghadapi ini sebuah jalan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Kalau kita menghadapi sesuatu dan kita mulai takut, kita mulai gentar, ingatlah kata Daud. Artinya dikasih Allah. Dikasih Allah. Ke depan ada hal-hal yang mungkin membuat kita ini gak berani. Yang mengintimidasi kehidupan kita. Ingatlah bahwa kita ini dikasih Allah. Itu yang membuat kita akan berjalan maju. Kalau kita nggak ingat bahwa kita ini dikasih Allah, kita akan selalu tinggal di dalam ketakutan. Bukankah kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri kita melenyapkan ketakutan? Bukankah itu firman Tuhan? Jadi kalau kita mengalami ketakutan, ingat, aku ini dikasih Allah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tuhan baik karena Tuhan mengasihi kita, amin. Amin. Lalu yang kedua, coba kita belajar sama-sama. 2 Samuel pasal yang ke-21. Ayat ke-15 sampai ayat yang ke-17 bagian yang A. 2 Samuel pasal ke-21 ayat 15 sampai 17 bagian A. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, lihat, perang kita itu terus terjadi. Kita nggak pernah dibawa Tuhan di dalam zona nyaman. Ketika terjadi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu, katakan letih lesu. Yisbi Benob, yang termasuk keturunan raksasa berat tombaknya 300 sikal tembaga dan yang menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Raksasa kedua yang juga mungkin akan kita hadapi adalah raksasa Yisbi Benob atau raksasa penyebab letih lesu. Yisbi Benob. Goliat kedua yang dikalahkan Daud adalah raksasa yang mendatangkan letih lesu. Namanya Yisbi Benob. Raksasa ini dikatakan bahwa dia membawa atau menyandang pedang yang baru. Yang menyandang pedang yang baru menyangka dapat menewaskan Daud, kata firman Tuhan. Pedang yang baru berbicara mungkin strategi iblis adalah strategi yang baru untuk menjatuhkan kita. Caranya cara yang baru. Sehingga firman Tuhan katakan ini membuat Daud itu letih lesu. Membuat Daud itu capek menghadapi, kok gak kalah-kalah. Membuat Daud ini bingung, aku harus pakai cara apa lagi. Dan ketika Daud ini letih lesu, dengan strategi iblis yang baru yang terus diserangkan kepadanya. Lalu Yisbi Benob menyangka bahwa ini sudah capek, sudah letih lesu, aku pasti bisa mengalahkan Daud. Ternyata tak terkalahkan. Tiba-tiba Abisai muncul. Mengalahkan. Abisai anak Seruya datang menolong Daud. Lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Ketika Daud mulai kelelahan. Yisbi Benob datang merasa bisa membunuh dia. Ternyata Abisai datang membunuh Yisbi Benob. Yisbi Benob dibunuh dengan Abisai, orang Daud. Dan ini yang luar biasa. Nama Abisai artinya Bapa yang murah hati. Bapa yang murah hati. Ketika kita letih lesu, kita berada di dalam sebuah kegerakan, kita terus melangkah di dalam kegerakan, kita capek. Tiba-tiba
Bapa yang murah hati itu datang. Sama seperti firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28-30, dicatat saja, gak usah dibuka. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Lihat, yang letih lesu datang kepada Bapa. Dia murah hati, dikasih kelegaan. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati itu murah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lihat, ketika letih lesu Tuhan gak berkata, sudahi, stop. Tapi Tuhan berkata, datang kepadaku, pikul kuku. Gak boleh berhenti kita di dalam kegerakan. Tapi harus terus berada di dalam visi. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika kita letih lesu, datang kepada Tuhan Yesus dan tetap berada di dalam visinya. Kita gak boleh keluar dari visi Allah. Kita gak boleh keluar dari kegerakan. Cuma datang kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Letih lesu. Ini rasa kedua yang mungkin kita hadapi. Yang membuat kita capek. Tapi Tuhan sudah kasih kisi-kisinya. Cycle miles to glory. Ini yang kamu akan hadapi. Dan ini jalan keluarnya. Sekalipun letih lesu, kita harus bangkit. Katakan amin. Lalu yang berikutnya. Ayat ke-18, 2 Samuel 21 ayat ke-18. Ini batu ketiga. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran. Terjadi lagi, katakan terjadi lagi. Melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf. Yang termasuk keturunan raksasa. Ini raksasa ketiga. Yang dikalahkan Daud. Adalah seorang raksasa yang bernama Saf. Arti nama Saf adalah penjaga pintu. Makanya saya kasih raksasa yang ketiga. Yang bernama Saf adalah raksasa penghalang pintu berkat. Tuhan mau berkati kita. Tapi iblis jaga pintu berkatnya. Supaya berkat gak sampai ke kita. Raksasa penghalang pintu berkat. Raksasa ini adalah penghalang untuk kita masuk di dalam janji-janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti genapi. Tetapi ingat, ketika Tuhan berjanji, ada Saf. Raksasa yang menghalangi janji itu gak sampai kepada kita. Dan raksasa ini dikalahkan oleh orang Daud bernama Sibkai. Raksasa ini juga harus dikalahkan karena kita percaya firman Tuhan dan janji Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ini janji Tuhan. Dan ia akan keluar masuk pintu itu. Menemukan padang rumput. Lihat, ini berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mau masuk lewat manapun, kita mau jalan kemanapun, asalkan itu pintunya Tuhan. Keluar masuk akan menemukan padang rumput. Akan menemukan padang rumput. Dan Saf menjaga di sana. Makanya kita harus terobos. Kita harus terobos, kita harus atasi ini. Firman Tuhan katakan kalau Tuhan buka pintu, maka enggak ada yang bisa menutupnya. Sekalipun dia berusaha untuk menutup pintu, Tuhan akan menerobos dan membuka pintu bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih kemuliaan buat Allah kita yang besar. Tuhan akan buka pintu berkatnya buat setiap kita. Tahun depan, di usia gereja kita yang ke-22, tak ada satu pintu pun yang tertutup buat setiap kita. Semua akan terbuka. Kasih kemuliaan sekali lagi buat Allah kita. Lalu yang berikutnya ayat 19. Sampai di sini Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. 2 Samuel pasal ke-21 ayat 19. Dan terjadi lagi, perhatikan. Terjadi lagi, terus menerus. Pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaari Oregim, orang Bethlehem itu, menewaskan Goliat orang Gad itu. Yang gagang tombaknya seperti pesat tekang tenun. Yang dikalahkan oleh Elhanan ini namanya hampir sama dengan yang dikalahkan oleh Daud. Jadi menewaskan Goliat orang Gad. Yang gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun.
Banyak tafsir mengatakan Elhanan ini sama dengan Daud. Karena arti nama Elhanan sebetulnya sama seperti Daud. Tapi firman Tuhan tulis nama Elhanan ini sebagai pahlawannya Daud. Berarti itu bukan Daud. Itu beda orang. Karena di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-20 ayat ke-5, sebuah peristiwa yang sama ditulis lebih jelas. Dikatakan seperti ini. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair. Yair atau Yair itu sama. Menewaskan siapa? Bapak Saudara? Siapa? Lahmi. 1 Tawarik pasal 20 ayat ke-5. Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat. Ternyata Goliat yang dikalahkan sama Daud ini punya saudara namanya Lahmi. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesat tekang tenun. Ini adalah batu keempat. Raksasa keempat yang dikalahkan oleh Daud. Raksasa yang bernama Lahmi. Dan arti kata Lahmi adalah penuh makanan. Penuh makanan itu artinya kelimpahan. Berkat melimpah bisa jadi raksasa di dalam diri kita ketika kita gak handle dengan baik. Membuat kita gak mengandalkan Tuhan, serakah bahkan sombong. Tetapi bukan hanya berkat melimpah, kekurangan juga bisa membuat kita menjauh meninggalkan Tuhan. Karena gak sedikit orang meninggalkan Tuhan karena apa? Kekurangan. Kelimpahan dan kekurangan sama-sama punya potensi. Dan Lahmi ini handle kekurangan dan kelimpahan. Raksasa Lahmi bisa berpotensi menjatuhkan kita lewat kebutuhan kepercayaan. Sama seperti Ayub dicobai. Ingat Bapak Saudara ketika Ayub dicobai, iblis datang kepada Tuhan. Dia berkata, aku mau mencobai Ayub. Tuhan bilang, cobai, dia pasti kuat. Ya dia kuat, karena Tuhan kasih kepercayaan. Kasih kekayaan, kasih keberhasilan. Coba ambil semua. Itulah Lahmi. Dia bisa kasih kepercayaan, ditambahkan. Tapi juga bisa mengambil kepercayaan itu. Ini berhubungan dengan strategi baru yang iblis kasih. Ada orang-orang yang memang dia kuat. Ketika dia kekurangan, dia terus berdoa. Tapi ada juga orang yang kekurangan meninggalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, kelimpahan ada orang yang terus mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ada juga yang jadi sombong. Lalu iblis mencobai Ayub, diambil semuanya. Bahkan dikasih sakit penyakit. Tapi Ayub tetap menang di sana. Ini Lahmi. Raksasa ini dikalahkan oleh orang Daud bernama Elhanan. Yang artinya Tuhan sudah bermurah hati dan Tuhan panjang sabar. Elhanan. Ketika kita dihadapkan dengan Lahmi, kekurangan maupun kelimpahan, ingatlah nama Elhanan. Ini adalah cara bagaimana kita menang. Ketika kelimpahan, ingatlah bahwa semua kepercayaan hanya tentang kemurahan Tuhan. Tapi ketika kita mengalami kekurangan, ingat, Tuhan panjang sabar, artinya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kesabaran itu bukan hanya seberapa lama kita menunggu, Bapak Ibu Saudara. Kesabaran itu juga berbicara tentang bagaimana respon kita ketika kita berada di dalam posisi harus menunggu. Respon hati kita gimana? Itu kesabaran. Kita dihadapkan dengan kepercayaan yang ditambahkan tahun depan. Ingat, ini semua kemurahan Tuhan, bukan karena kita. Itu menjaga hati kita. Tapi kalau kita diizinkan melewati rasa salami, kekurangan, sabar. Ingat di rasa berikutnya, Tuhan pasti buka pintu. Halo, amin? Amin? Lalu yang berikutnya, ayat 20 dan 21. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Jadi jarinya 6, 6, 12, kakinya 6, 6, 12, 24. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Yang kelima adalah raksasa tanpa nama. Tapi dari apa yang raksasa ini atau Goliat ini lakukan,
adalah raksasa yang dikenal sebagai raksasa yang suka maki-maki, hujat, menghina, mengolok-olok dan menjatuhkan bangsa Israel. Saya kasih nama raksasa hinaan atau cacian. Tahun depan enggak sedikit orang yang akan menghina kita. Kita sudah melakukan apa yang benar, tetap aja direndahkan. Kita sudah melakukan apa yang baik, tetap aja dihina. Ketika itu terjadi, ingatlah bahwa ini raksasa hinaan. Kita perlu ingat kepada orang-orang yang mengolok kita, menghina kita. Ini case-nya kita benar, bukan kita salah. Kalau kita salah terus kita diolok-olok, dihina, ya kita harus terima konsekuensi lah. Ya. Kita ya sekalipun itu menyakitkan, kita harus berdoa, ya Tuhan aku gak akan mengulangi, aku berdoa yang menghina juga diampuni juga. Karena menghina maupun dihina kalau karena kesalahan itu sama-sama berdosa. Tapi kalau kita benar, kita melakukan sesuatu yang sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, terus kita dihina. Maka ingatlah nama Yonatan. Raksasa ini dikalahkan oleh keponakan Daud, namanya Yonatan. Ingatlah bahwa kepada orang-orang yang memaki kita, menghina kita, kita ini umat kepunyaan Allah. Kita ini biji mata Tuhan. Kalau kita biji mata Tuhan, siapapun orang yang benar lalu dihina. Saya kasih ilustrasi ya, biji mata Tuhan. Supaya Bapak bisa tahu bayangannya. Biji mata. Itu kalau orang mengganggu orang yang diurapi Tuhan, seperti mengganggu biji matanya. Seperti orang itu colok matanya Tuhan. Kalau mata kita dicolok, kira-kira apa yang terjadi? Marah nggak? Marah, sakit loh bisa. Ya kan? Kita diposisikan sebagai biji mata Tuhan. Jadi ada yang colok mata Tuhan, Tuhan akan berperang bagi kita. Halo, amin. Tuhan akan berperang bagi kita. Raksasa ini dikalahkan oleh keponakan Daud, namanya Yonatan. Arti nama Yonatan adalah grace of God. Karunia Tuhan. Tahu artinya dari karunia? Kita nggak bisa, kita nggak sanggup, kita nggak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan yang bekerja. Ada orang-orang yang menghina, mengolok-olok. Jangan dibalas. Ada orang yang menyakiti kita. Jangan dibalas. Izinkan Tuhan yang membalas. Izinkan Tuhan yang menghakimi bagian kita. Tenang, jaga hati, tetap berjalan ikut Tuhan. Kanan kiri yang gak suka, biar Tuhan yang akan mengatupkan mulut mereka. Izinkan Tuhan bekerja tanpa kita melakukan sesuatu hal yang salah. Saya sudah ingatkan ini, ada orang pasti akan menghina-hina kita. Gak usah tahun depan, tahun ini pun banyak. Mungkin ya, beberapa dari Anda berkata, tahun ini aja udah banyak yang menghina aku. Gitu. Gak apa-apa, tahun depan lebih banyak. Supaya kita bisa panjang sabar. Gak apa-apa, kita sudah benar, tetap disalahkan gak apa-apa. Izinkan Tuhan yang berperkara, amin. Dan ayat terakhir, 22. 5 batu, 5 raksasa sudah dikalahkan, gitu ya. 5 glory sudah. Jadi kita bisa tahu ya bahwa ketika Daud mengambil 5 batu, Tuhan sudah planningkan semuanya. Tuhan gak pernah dadaan. Ada Goliat kedua, ambil batu lagi Daud, 1. Enggak. Langsung ambil 5. Karena jauh di depan situ ada raksasa yang harus kau hadapi. 2 Samuel 21 ayat 22 ayat terakhir. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Katakan amin. Daud kalahkan 1 Goliat dalam hidupnya. Keempat Goliat yang lain bukan Daud yang mengalahkan, tetapi orang-orangnya. Melalui keempat batu yang ada di dalam kantong gembalanya Daud. Karena Daud taat, orang-orangnya semua bisa mengalahkan Goliat. Makanya pemimpin-pemimpin dengarkan saya, engkau harus taat. Supaya orang yang dipimpin olehmu bisa mengalahkan Goliat-Goliat juga. Di dalam hidupmu. Itu artinya Tuhan mau pakai setiap kita. Tuhan pakai orang-orangnya Daud. Tuhan mau pakai setiap kita untuk mengalahkan raksasa-raksasa yang ada. Tuhan mau bawa kita berjalan dalam miles kedua penuh kemenangan. Bukan hanya Daud. Bukan hanya pemimpin, tapi kita semua.
Mungkin hari ini Goliat pertama saya bisa kalahkan. Saya bisa merasa gak takut. Saya bisa merasa gak khawatir. Tapi ketika Goliat kedua mungkin yang datang di dalam hidup saya, dengan cara yang baru, yang menyandang pedang yang baru, yang membuat saya letih lesu, tiba-tiba muncul Abisai, yaitu Anda semua. Abisai yang membuat saya gak letih lesu. Pemimpin-pemimpin baru terus dilahirkan, membuat kita bergerak bersama. Di waktu yang sama ketika saya capek, muncul Anda sebagai Abisai yang mengalahkan Goliat-Goliat. Muncul Anda orang-orang yang dipakai sama Tuhan. Bisa juga Goliat lain Anda kalahkan. Tapi ada Goliat-Goliat lain yang mungkin Anda nggak bisa. Anda menang lawan ketakutan, kekhawatiran. Anda nggak pernah letih lesu. Tapi seolah-olah ada pintu berkat yang dijaga oleh seorang yang bernama Saf. Anda lakukan ini, lakukan itu. Kenapa pintunya tertutup terus? Tiba-tiba muncul Sibkai, yaitu orang di kanan kirimu. Buka pintu berkatmu. Bertambah usia 22 tahun tidak membuat gereja kita terpecah-pecah. Enggak membuat kita semua terbelah-belah, tapi justru harus bersatu. Karena satu dengan yang lain akan saling menopang. Satu dengan yang lain akan saling bekerja sama mengalahkan Goliat-Goliat yang ada di depan sana. Enggak semua Goliat bisa kita kalahkan. Ada saudara-saudara seiman yang akan saling mengalahkan, amin. Enggak semua Goliat dikalahkan oleh Daud. Ada Abisai. Ada Sibkai. Ada Yonatan. Yang bahu-membahu mengalahkan setiap Goliat yang ada. Hari ke depan pasti ada tantangan. Tapi firman Tuhan katakan, kita harus tetap bersatu. Di mana ada kesatuan, di sana Tuhan akan perintahkan berkat. 4 batu diberikan kepada orang-orang Daud. Ketika Daud berada di Gua Adulam. Ketika mereka bukan siapa-siapa. Dan batu yang sama Tuhan berikan juga buat setiap kita yang ada di tempat ini. Hari ini kita bukan siapa-siapa. Tapi karena batu yang diberikan sama Tuhan buat kita, maka kita akan hadapi Goliat bersama-sama. Second miles to glory. Saya berdoa, setiap Anda, Bapak Ibu Saudara, akan berjalan di dalam kemuliaan yang akan Tuhan sediakan. Berikan kemuliaan buat Allah. Amin. Siapa yang mau jalan dalam kemenangan di dalam miles berikutnya? Kasih kemuliaan sekali lagi buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri, kita mau berdoa. Aku sangka sejak dulu